والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 173. Qala al-mu'allifu asbahullah, thumma yaqulu rahimahullah, fa hadhihi asy-syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikun. Maka inilah syafaat yang orang-orang musyrikun menyangka, ay allati ya'taqiduna, yang mereka yakini, hiya muntafiyatun yaumil qiyamah. Syafaat tersebut ditiadakan hari kiamat. Kama nafahal Qur'an, sebagaimana yang ditiadakan oleh Al-Qur'an. Hum yadhunnuna anna alihatahum tashfa' lahum. Mereka menyangka bahwasannya ilah-ilah mereka, sesembahan-sembahan mereka bisa memberikan syafaat untuk mereka. Wa anna asnamahum wa annal anbiya'a wa annal malaikah alladzina abaduhum, dan bahwasannya berhala-berhala mereka dan para nabi serta para malaikat yang mereka sembah, annahum yashfa'una lahum syafa'atun mulzimah. Itu bahwasanya apa? Mereka bisa memberikan syafaat untuk mereka dengan syafaat yang harus atau pasti. Wa annahum la yahtajuna idnan, dan mereka menyangka bahwasanya mereka enggak butuh izin. Bal yashfa'una wa taqabbal wa tuqbal syafa'atuhum, bahkan mereka bisa memberikan syafaat dan diterima syafaat mereka. Wa yahsul lahum dukhul jannah, dan akhirnya mereka pun masuk surga, wan najat, dan juga mendapatkan keselamatan minan nar, dari api neraka. Hadza fi haqqi man yu'min bil akhirah. Ini barakallahu fikum bagi orang yang beriman kepada hari akhirat. Barakallahu fikum. Jadi ini sangkaan, dugaan mereka seperti itu, menyangka. Padahal tidak bisa didapatkan kecuali apa? Dengan dua syarat, izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man la yu'min bil akhirah, adapun orang yang tidak beriman dengan akhirat, fahum ya'taqidun, maka mereka meyakini annahum ya'budunahum, bahwasanya mereka mengibadahi mereka, menyembah mereka, liyashfa'u lahum, untuk memberikan syafaat, agar bisa memberikan syafaat untuk mereka fi hajatid dunya wa masalihid dunya, dalam perkara-perkara kebutuhan dunia dan juga kepentingan-kepentingan dunia. Wa min husuli rizqin, dan juga seperti apa? Untuk mendatangkan rezeki, mendapatkan rezeki. Au min nafyin khatrin, atau untuk meniadakan apa? Bahaya. Au uqubatin, atau uqubah, hukuman-hukuman. Wa asbah dzalik, atau yang semisal dengan itu. Wa aktsarul Arab la yu'minuna bil akhirah, dan kebanyakan orang Arab tidak beriman dengan hari akhirat. Aktsaruhum jahiliyun la yu'minuna bil akhirah. Kebanyakan mereka adalah orang-orang jahiliyah. Mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Fahum yatashaffa'una bil malaikah wa bi ghairihim li hadzihimul ajil. Maka mereka minta syafaat kepada para malaikat dan juga kepada yang selain mereka untuk mendapatkan bagian mereka agar disegerakan secara cepat. Wa maqasiduhum al-ajilah, dan juga agar mendapatkan tujuan-tujuan apa yang mereka inginkan disegerakan. Wa man amana minhum bil akhirah, dan orang yang beriman di antara mereka dengan hari akhirat, aw min ghairihim minal ajam, atau selain mereka dari orang ajam, fahum yadhunnun, maka mereka menyangka anna haula'i alladziina 'abaduhum min dunillah yashfa'una lahum 'indallah syafa'atul mulzimah. Mereka menyangka bahwasanya mereka berhala-berhala atau semisalnya mereka ibadahi selain Allah taala bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah taala dan syafaat yang pasti. Misal asy-syafa'ah 'indal muluk wa asbahal muluk, seperti syafaat di sisi para raja atau yang semisal para raja. Wa hadza min jahlihim, ini merupakan sebabnya karena kebodohan mereka. Wa dhalalihim, dan juga sesatnya mereka, bihaqqihi subhanahu wa ta'ala, dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ghinahu wa mulkihil azim, dan juga barakallahu fikum kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kekuasaan Allah Ta'ala yang agung. Wa yubayyinu rahimahullah fi qawlihi haqiqatah, dan al-muallif rahimahullah menjelaskan dalam ucapan wa haqiqatah, dan juga hakikatnya, ay haqiqatul amr, hakikat perkara semuanya, yakni haqiqatul amr syafa'ah. Maksudnya adalah hakikat perkara masalah syafaat ini, annaha tafaddulun min Allah, bahwasanya itu adalah karunia dari Allah taala, wa ihsanun minhu, dan juga perbuatan baik dari Allah taala jalla wa ala 'ala syafi' wal masyru'lah, yaitu merupakan karunia dan juga
kebaikan dari Allah Taala yang diberikan kepada syafi' yang meminta syafaat wal masyfu'lah dan yang juga yang dimintakan syafaat. Hadhihi haqiqatu, ini hakikatnya. Fa huwa tafaddul min Allah 'ala syafi' haitsu ja'alahu ahlan syafa'ah, yaitu merupakan karunia dari Allah Taala terhadap syafi' yaitu yang meminta syafaat, memintakan syafaat. Dari sisi apa? Allah Taala menjadikan dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat tersebut. Liyukrimah, itu Allah Taala untuk apa? Untuk Allah Taala memuliakan dia. Minha al-maqam al-mahmud, di antaranya adalah al-maqam al-mahmud, kedudukan yang mulia. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, id akramahu bisyafaatil udma, yaitu ketika apa? Allah Taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat yang agung. Wa sammaha al-maqam al-mahmud alladhi yahmaduhu bihi al-akharun wal awwalun yaumil qiyamah al-madhkur fi qouli jalla wa ala. Dan Allah Taala menamakan syafaat tersebut dengan apa? Al-maqam mahmud, yaitu kedudukan yang mulia, kedudukan yang terpuji, yang Allah Taala yang orang-orang terdahulu serta orang-orang belakangan senantiasa memujinya sampai hari kiamat. Ini disebutkan dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bisa jadi atau semoga Allah Taala membangkitkan engkau atau Rabb membangkitkan engkau, barakallahu fikum, pada kedudukan yang mulia, tempat yang mulia, tempat yang terpuji. Hadzal maqamul mahmud 'ala sahih wa syafaatul 'udma. Yang diinginkan al-maqam al-mahmud, kedudukan yang sangat mulia dan tinggi tersebut adalah apa? Asy-syafaatul 'udma. Syafaat yang paling besar yang diberikan untuk ahli mauqif yang mereka benar-benar menanti agar segera diputuskan hukuman mereka. Agar segera diputuskan perkara mereka di situ. Wa qila innal maqam mahmud anna Allah yujlisuhu ma'ahu 'alal 'arsy yaumil qiyamah. Ada juga maknakan kedudukan yang mulia dan tinggi adalah Allah Taala dudukkan Nabi Muhammad SAW bersama Allah Taala di atas arsy-Nya hari kiamat kelak. Lakin al-hadits fi sihhatin nadhar. Akan tapi hadis mengenai hal tersebut perlu dicek ulang lagi kesahihannya. Wa innamal masyhur 'inda ahli al-'ilm anna al-maqam al-mahmud wa syafaatul 'udma yaumil qiyamah. Akan tapi yang sahih, yang masyhur di sisi ahli al-'ilm bahwasanya maqam al-mahmud adalah apa? Asy-syafaatul 'udma, syafaat yang besar hari kiamat. Tsumma hiya tafaddulun min Allah jalla wa ala aidan 'ala masyfu' fih. Kemudian juga itu bentuk tafaddul, itu karunia dari Allah Taala yang diberikan kepada orang yang barakallahu fikum dimintakan syafaat. Haitsu syafa'al anbiya alaihi salatu wassalam, yaitu ditinjau dari sisi para nabi juga memberikan syafaat pada orang tersebut. Wal masyfu' syafa'a ghairahum hatta amatur rahmah hatta hadzal masyfu' fi. Dan orang yang dimintakan syafaat pun apa? Yang selain mereka memberikan syafaat hingga apa? Hingga menyeluruh rahmat kasih sayangnya. Hadzal masyfu', orang yang dimintakan syafaat tersebut, wa akhraj minan nar, wa ukhraj minan nar, dan akhirnya dikeluarkan dari api neraka, wa udkhal jannah, dan juga barakallahu fikum kalau kembali ke Allah Taala berarti wa akhraj minan nar wa adkhal jannah, kemudian Allah Taala keluarkan dari api neraka dan Allah Taala masukkan ke dalam surga bisababi tauhidihi wa islamih, disebabkan karena agama Islamnya dan juga tauhidnya, wa syafa'atu haula'i syufa'a al-akhyar fi, dan juga syafaatnya para pemberi syafaat yang terpilih pada orang tersebut. Hadil haqiqatu amr syafaat. Inilah hakikat, maksudnya hakikat mengenai syafaat. Fayanbaghi lil aqil an yantabiha li hadzal amr. Maka selayaknya bagi orang yang berakal untuk perhatian terhadap perkara ini. Wa anna yaghtar bima yaquluhu ubadul qubur, dan hendaknya tidak tertipu dengan apa yang diucapkan oleh para penyembah kuburan, wa ubadul asnam, dan para penyembah berhala, li anna ibadatahum lil anbiya alaihi wassalatu wassalam, dikarenakan perbuatan mereka menyembah atau beribadah kepada para nabi, auli ashabil kubur, atau kepada para penyembah kuburan, taj'aluhum yadkhulunal jannah, yang mereka menganggap itu apa? Bisa membuat mereka masuk surga, wa taj'aluhum yastahiquna syafa'ah, dan menjadikan mereka berhak mendapatkan syafaat min haula'i mutlaqan, dari mereka semua secara mutlak, wa anna syafa'atuhum la turaddu fihim, bahwasannya dan bahwa syafaat mereka tidak akan ditolak untuk mereka. Maksudnya enggak ditolak, diterima gitu maksudnya. Wa annahum min ahlil jannah bisabab dzalik, dan bahwasanya mereka menyangka mereka termasuk penduduk surga dengan sebab itu. Hadza ghalatun kabir, ini kekeliruan yang besar. Bal nafsu ma fa'aluhu huwa sababu hirmanihim asy-syafa'ah. Bahkan perbuatan yang mereka lakukan sendiri, perbuatan mereka yang
perbuatan itu sendiri yang mereka lakukan, yaitu menyembah berhala, kuburan atau semisal, sebab mereka itu diharamkan dari syafaat. Hum atau bisyai'in yuhrimuhum minas syafa'ah wa yamna'uhum minha. Dalam keadaan mereka mendatangi suatu perbuatan yang justru apa? Perbuatan tersebut mengharamkan mereka dari mendapatkan syafaat dan juga menghalangi mereka dari syafaat tersebut. Wa huwa syirk, yaitu kesyirikan. Nasallallahu as-salamah. Kita meminta kepada Allah Taala keselamatan. Na'am, barakallahu fikum. Disebutkan di situ kesimpulannya. Insyaallah sekaligus kita baca penutupan pada pertemuan yang datang insyaallah taala. Nasallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.